Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana, nomor NIM 221026201158 dari kelas 1 OLB. Di sini saya akan mempresentasikan dari soal UTS mata kuliah pengantar teknik industri. Yang pertama tentang sejarah dan perkembangan teknik industri. Teknik industri lahir sebagai profesi yang merupakan hasil dari revolusi industri. Revolusi industri sendiri adalah bisa diartikan sebuah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang dan jasa yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Lalu faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu revolusi industri? Yang pertama adalah sebuah kebutuhan akan ahli teknik yang dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengoperasikan sistem-sistem yang kompleks. Yang kedua, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik. Ada beberapa tokoh-tokoh dalam revolusi industri dan kontribusinya bagi dunia industri. Di antaranya yaitu yang pertama Adam Smith. Kontribusinya yaitu tentang pembagian tenaga kerja atau division of labor. Pembagian kerja memberikan peningkatan hasil dengan faktor yang mendekati 5 kalinya. Yang kedua, tokohnya adalah Charles Babbage. Kontribusinya yaitu tentang pembagian kerja atau division of labor. Biaya dapat dikurangi atau diturunkan dengan menggunakan wanita dan anak-anak untuk operasi dengan keterampilan yang rendah. Yang ketiga yaitu Elie Wiesny yang meluncurkan konsep manufaktur yang dapat saling menggantikan atau perancangan dan konstruksi mesin yang tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Tokoh yang lain yaitu Henry R. Towne. Orang teknik harus memperhatikan dampak keuntungan ekonomis atau profitability effect, asumsi biaya sebagai keperluan yang tidak bisa dikendalikan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Frederick W. Taylor. Ketika bekerja di Bethlehem Steel, ia merancang skop atau shovel berbeda ukuran dan beratnya untuk berbagai operasi atau tugas, sehingga berat skop dengan bebannya menjadi ideal untuk semua operasi atau kegiatan. Pertanyaan dari soal kedua yaitu tentang pengertian dari industri dan teknik industri. Industri bisa diartikan adalah suatu proses merubah input menjadi output yang bernilai tambah. Sedangkan teknik industri adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melakukan analisa, mendesain, mengoperasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan suatu secara integrasi dan efektif. Pengertian teknik industri menurut American Institute of Industrial Engineering, teknik industri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perancangan, perbaikan, dan instalasi sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia,
mesin, metode, alat, bahan, informasi, dan energi. Disiplin ilmu ini ditunjang oleh pengetahuan matematika, fisika, ilmu sosial, dan prinsip-prinsip metode analisis perancangan dan desain untuk membangun dan memperbaiki suatu sistem. Sedangkan menurut Engineering Council for Professional Development, profesi di mana suatu pengetahuan melalui studi, pengalaman, dan praktek diaplikasikan dengan tujuan untuk mengembangkan cara-cara mendayagunakan material dan sumber daya alam secara ekonomis untuk kemanfaatan bagi manusia. Selanjutnya tentang kompetensi lulusan teknik industri. Lulusan teknik industri harus mampu bekerja sama dalam kelompok yang bersifat multidisiplin, baik dalam peran sebagai pemimpin maupun anggota kelompok. Yang kedua, mampu menerapkan teknik dan alat analisis baru yang diperlukan dalam menjalankan praktek profesi ke teknik industrianya. Yang ketiga, mampu menguasai penggunaan teknologi informasi dan komputerisasi, mengikuti perkembangan teknologi, dan melakukan inovasi. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat dan peka terhadap perubahan. Yang selanjutnya, faktor-faktor pemilihan lokasi. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi untuk pemilihan lokasi, yang bisa menjadi pedoman dalam pemilihan lokasi. Antaranya letak pasar, bahan baku, tenaga kerja, masyarakat, peraturan pemerintah, listrik, air, telepon, transportasi, dan juga sarana prasarana pendukung. Apa saja metode-metode pemilihan lokasi? Metode pemilihan lokasi yang pertama yaitu metode beban skor. Metode ini dengan cara memberikan bobot atau nilai pada masing-masing faktor berdasarkan tingkat pentingnya faktor tersebut. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Dengan mengumpulkan data berbagai biaya masing-masing lokasi, baik biaya bahan baku, tenaga kerja, transportasi, listrik, air, dan sebagainya. Yang ketiga, metode break-even point atau BEP. BEP atau titik impas adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Yang keempat, metode transportasi. Ada beberapa metode transportasi. Yang pertama itu NWC, North West Corner, atau sudut barat laut. Yang kedua, less cost, metode biaya minimum. Yang ketiga, Vogel Approximation Method, yaitu VAM. Yang kelima, metode pusat gravitasi, sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar dan jumlah barang yang dikirim. Selanjutnya, tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas atau facilities layout produksi merupakan penyusunan, pengaturan, dan penempatan fasilitas produksi untuk menciptakan suatu sistem yang baik dalam suatu sistem dan proses produksi agar kegiatan produksi tersebut berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Apa tujuan dan manfaat perencanaan dan pengaturan tata letak? Yang pertama, untuk meningkatkan output produksi. Yang kedua, untuk mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan. Yang ketiga, penghematan penggunaan area untuk servis. Yang kelima, mengurangi inventory dalam proses. Yang keenam, mengurangi risiko K3 atau kecelakaan kerja. Yang ketujuh, mengurangi risiko kerusakan material dan proses. Mengurangi risiko kerusakan material dan produk. Ada jenis-jenis tata letak.
pertama, tata letak berdasarkan aliran produk. Tata letak tipe ini produk dapat dikerjakan dalam satu departemen saja, tanpa perlu adanya pemindahan ke departemen lain. Tujuan dari metode ini yaitu mengurangi proses pemindahan bahan, serta memudahkan dalam proses pengawasan karena sesuai dengan alur produksi. Yang kedua, tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap. Tipe tata letak ini, material atau bahan utama akan tetap pada lokasinya sendiri, tetapi mesin, peralatan, dan manusia serta komponen tambahan lainnya bergerak menuju material atau bahan utama. Yang ketiga, tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk. Tata letak tipe ini mengelompokkan produk dan komponen terlebih dahulu sebelum dilakukan proses produksi. Pengelompokan ini didasarkan pada proses yang dilakukan, bentuk produk atau komponen, mesin dan peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Yang keempat, tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Tata letak tipe ini adalah tata letak fasilitas yang menempatkan peralatan dan mesin yang memiliki jenis dan fungsi yang sama ke dalam suatu departemen. Sebagai contoh, di dunia industri, mesin bor ditempatkan ke dalam departemen drill, mesin fries ditempatkan ke dalam satu departemen milling, dan sebagainya. Tipe-tipe aliran proses. Yang pertama, straight line atau pola aliran garis lurus. Pada umumnya, pola ini digunakan untuk proses produksi yang pendek dan relatif sederhana dan terdiri atas beberapa komponen. Yang kedua, serpentine atau pola aliran zigzag. Pola ini biasanya digunakan bila aliran proses produksi lebih panjang daripada luas area. Pada pola ini arah aliran diarahkan membelok sehingga menambah panjang garis aliran yang ada. Pola ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan area. Yang ketiga, U-shape atau pola aliran bentuk U. Dilihat dari bentuknya, pola aliran ini digunakan bila kita menginginkan akhir dan awal proses produksi berada di lokasi yang sama. Keuntungannya adalah meminimasi penggunaan fasilitas material handling dan mempermudah pengawasan. Quadrangle atau pola aliran sudut gasal. Pola ini jarang dipakai karena pada umumnya pola ini digunakan untuk perpindahan bahan secara mekanis dan keterbatasan ruangan. Dalam keadaan tersebut, pola ini memberi lintasan terpendek dan berguna banyak pada area yang terbatas. Yang ketujuh, sistem kerja dengan pendekatan ergonomi. Apa itu pendekatan ergonomi? Pendekatan ergonomi adalah merupakan pendekatan ilmiah interdisiplin dari penerapan prinsip-prinsip perilaku manusia untuk perancangan sistem manusia mesin yang diarahkan pada penyesuaian terhadap mesin dan peralatan bantu untuk memperbaiki performa dengan kondisi yang aman, nyaman, efisien, sehat, dan selamat dalam bekerja. Apa tujuan dari pendekatan ergonomi? Tujuannya untuk membentuk kondisi kerja yang EASNE, yaitu efisien, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Selain itu, ergonomi juga berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja. Oke, sekian dari saya, Triana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.